Munculnya Kades Arsin dan pengakuannya, babak baru kasus pagar laut Tangerang. Sebuah kisah penuh teka-teki menyelimuti publik Tangerang dalam beberapa hari terakhir. Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asib, sempat menghilang secara misterius di tengah penyelidikan kasus pagar laut yang menghebohkan. Kini, ia akhirnya muncul ke hadapan publik dan memberikan pernyataan mengejutkan. Setelah sempat menghilang dan menjadi sorotan, Arsin akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kediamannya pada Jumat, 14 Februari 2025, ia menyatakan bahwa dirinya juga merupakan korban dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, terkait pagar laut Tangerang. Saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan saya dalam birokrasi dan ketidakhati-hatian saya dalam pelayanan publik di Desa Kohod, ujar Arsin dengan nada penuh penyesalan. Kuasa hukumnya, Yunihar, turut menegaskan bahwa kliennya bukanlah aktor utama dalam penerbitan sertifikat tersebut. Ia menyebut ada dua sosok berinisial SP dan C, yang diduga kuat sebagai dalang di balik kasus ini. Faktanya, klien kami hanya menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dan tidak terlibat secara langsung dalam penerbitan SHGB maupun SHM. Semua ini diduga diatur oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu, ungkap Yunihar. Salah satu hal yang paling menarik perhatian publik adalah mengapa Arsin sempat menghilang. Sebelumnya, rumahnya sempat digeledah oleh penyidik Bareskrim Polri. Namun, saat itu Arsin tidak berada di tempat. Menurut Yunihar, Arsin tidak menghindar dari penggeledahan, melainkan memang sedang berada di luar desa untuk urusan lain. Beliau meninggalkan rumah sekitar pukul 21.30 WIB untuk sebuah kegiatan di luar Desa Kohod. Jadi, tidak benar jika dikatakan ia kabur, tegasnya. Namun, rumor yang beredar di masyarakat cukup liar. Beberapa warga bahkan membentuk gerakan tangkap Arsin, karena menduga ia sengaja menghilang untuk menghindari penyelidikan. Kini, dengan kemunculannya kembali, teka-teki mengenai keberadaannya mulai terjawab, meski masih menyisakan tanda tanya besar. Kasus pagar laut ini telah menarik perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Sejauh ini, sebanyak 41 orang telah diperiksa, mulai dari nelayan, kepala desa, hingga pejabat terkait. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menjelaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengembangan. KKP berupaya mengungkap keterlibatan berbagai pihak dalam dugaan pemalsuan sertifikat lahan di perairan Tangerang. Kami masih terus menyelidiki kasus ini. Pemeriksaan masih berlangsung, dan hasilnya akan segera kami sampaikan ke publik, ujar Sumono. Menurutnya, ada kemungkinan sanksi administratif dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, jika ditemukan unsur pidana, kasus ini bisa berkembang lebih jauh di ranah hukum. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, terutama warga Desa Kohod. Ia mengakui bahwa kegaduhan yang terjadi telah membuat banyak pihak resah dan berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Namun, pernyataan ini juga menimbulkan spekulasi. Beberapa pihak menilai permintaan maaf tersebut bisa menjadi strategi untuk mengurangi tekanan hukum yang sedang ia hadapi. Meski begitu, kuasa hukumnya menegaskan bahwa pernyataan Arsin bukanlah pengakuan bersalah, melainkan bentuk tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Permintaan maaf ini tidak berarti beliau mengakui keterlibatannya dalam kasus ini. Ini murni bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap warga desa, kata Yunihar. Dengan munculnya Arsin dan pengakuannya, kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari pihak berwenang, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Apakah Arsin benar-benar hanya korban? Ataukah ada hal yang belum terungkap? Satu hal yang pasti, kasus ini masih jauh dari kata selesai. Semua mata kini tertuju pada kelanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan KKP. Tetap pantau perkembangan kasus ini hanya di sini, karena misteri pagar laut Tangerang masih menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap.